asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau skripsi, Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat, skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli. Tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu ilmiah. Kami itu ilmiah. Oke, ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Ini menarik nih, Aiman. Bentar dulu, Bang. Menarik Bang, ini. Sebentar. Anda ngomong saya kajian diam. ilmiah. Enggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya. Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Enggak, biar nanti saya kesempatan. Silakan Bang Risma. Jatah saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer. Sumber primer. Maksudnya? Mas. Kita pegang langsung barangnya, Mas. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Oke. Dan skripsi temannya. Maksudnya Yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan nih. April Jadi kemarin. di luar ijazah Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan, Pak. bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto dan lain sebagainya. Dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Berdasarkan analisa kajian skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Dosen pembimbing sama, tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti. Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Ini kan tidak belum sah secara hukum, tidak valid. Siapa yang membuktikan bahwa ini valid secara hukum? Baru bisa disebarluaskan. Itu tidak sah secara hukum. Tidak skripsi adalah Anda boleh publikasi, tapi publikasi ilmiah. Tahu nggak? Publication untuk publik. Iya, untuk publik. Siapapun bisa menguji. Siapapun bisa menguji. Bentar dulu, Pak. Secara ilmiah, tadi sudah saya bilang ada bidang ilmu untuk menguji palsu atau asli. Enggak, begini, sebentar. Ini kan bawa ilmiah ini. Biar kita Bentar dulu, bentar. Jangan sampai kita berlindung dengan kata ilmiah. Ya, ini bahaya ini. Ya, Anda nggak tahu ilmiah itu kok. Nggak, ini nggak. Anda tahu nggak bidang itu? Makanya, ya saya ingin sampaikan ke Anda ya. Dokumen analisis paham nggak? Forensik. Sebentar, biar Anda mengerti ini. Anda juga tahu nggak? Jadi kalau saudara Anda langsung melakukan penelitian, ada etika penelitian. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Iya. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda harus tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Ya saya jawab dulu. Anda nanya terus gimana ini? Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Jelaskan. Ya dengar. Biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini yang melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak, sebentar Bu. Terkait saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat ya atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut. Jadi akibat hasutan mereka ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, contoh ya, ada beberapa orang ya yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan, termasuk mereka pimpin ya di UGM sana, datang ya, yang menggeruduk sana ya. Nah, termasuk menggeruduk juga rumah Pak Jokowi misalnya. Ya, betul. Nah, klien Anda siapa ya, boleh tahu dong? Klien Anda siapa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain ya. Iya, baca dulu pasal 160-nya, Mas. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Supaya ini masyarakat tahu barang siapa di muka umum
Kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum. Pak Jokowi sudah bukan penguasa. Kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua, bukan lagi Presiden Joko Widodo. Silakan sampaikan itu di Polres. Kalau Anda yakin, kok repot-repot amat? Mudah-mudahan ini bukan untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan bicara Polres saja. Mudah-mudahan ini bukan bicara Polres saja. Anda Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Enggak, saya luruskan dulu ini numpang tenar ini. Enggak, Anda belum masuk TV, sudah masuk TV, Mas. Oke. Udah, ya. Kok saya nggak kenal ya?